Now look at this. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 2016-210317. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pembisnis, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Contoh penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat kegiatan menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kejujuran memiliki dampak besar pada proses menjalankan bisnis karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran bisnis. Apalagi untuk bisnis di era digital seperti sekarang ini. Tingkat persaingannya sangat tinggi menuntut prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Kemudian ada beberapa prinsip dalam prinsip kejujuran, yaitu yang pertama, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakannya yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pembisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Prinsip otonomi menjadi prinsip etika bisnis yang sangat berguna untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Atrifa Franita, NIM 2018-210242. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Keadilan juga sangat penting bagi pelaku bisnis. Karena siapapun yang terlibat, baik dari relasi internal maupun eksternal, akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan di sini yang dimaksud yaitu suatu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, dan aspek yang lainnya. Contohnya seperti memberikan upah kepada karyawan yang adil sesuai dengan kontribusinya, lalu memberikan pelayanan yang sama dengan semua konsumen. Dengan prinsip ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang bisa berdampak pada keberlangsungan relasi dalam bisnis. Selanjutnya ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. Yang dimaksud di sini yaitu bagaimana pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut tidak ada yang merasa dirugikan atau bahkan ada yang merasa paling diuntungkan. Jadi jika sudah merasa saling menguntungkan, maka hubungan kegiatan bisnis itu akan bisa bertahan lebih lama. Contohnya seperti dalam sebuah kontrak bisnis, ya haruslah menguntungkan kedua belah pihak yang sama rata. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisa Khotrunada dengan NIM 2018-210338. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada prinsip dasar perilaku bisnis yang profesional. Yang pertama ada adopt a positive attitude. Sikap positif yang harus dimiliki dalam bisnis.
Yang pertama ada komitmen. Di sini komitmen artinya juga bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah dilakukan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua ada integritas. Dengan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan bisnis, maka banyak pihak yang ingin membantu dan mau bekerja sama. Yang ketiga ada komunikatif. Kemampuan komunikasi adalah skill yang wajib dimiliki dalam bisnis. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain lebih baik lagi dan bahkan bisa mengembangkan bisnis lebih luas lewat orang-orang tepat. Kemampuan komunikasi ini bisa menjadi senjata pamungkas dalam berbisnis secara jangka panjang. Beberapa cara untuk mengembangkan sikap positif. Yang pertama, tunjukkan melalui kata-kata dan perilaku. Yang kedua, selanjutnya di sini ada be professionally competent. Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai produk ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Memiliki pengetahuan tentang operasi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut meliputi pekerjaan, sejarah, prospek perusahaan, dan peristiwa penting yang pernah terjadi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Wahyuningsi, NIM 2018210398. Di sini saya akan menjelaskan tentang overcome self-centeredness. Hindari terpusat pada diri sendiri karena banyak perilaku tidak sopan yang bersumber dari pemusatan pada diri sendiri. Terkadang pemusatan pada diri sendiri ini timbul sebagai akibat merasa berbeda dengan orang lain. Orang yang self-centered atau egois biasanya ingin menjadi pusat perhatian atas apa yang telah ia lakukan atau katakan untuk memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangannya terhadap orang lain. Nah, cara untuk mengatasi self-centered ini, yang pertama, membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang melakukan kebaikan kecil untuk kita. Yang kedua, untuk menunjukkan rasa hormat, tetap bersikap hormat dan lakukan kontak mata saat seseorang sedang berbicara dengan kita. Yang ketiga, belajar mendengarkan seseorang yang sedang berbicara dan tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang be discreet. Di sini be discreet ini reputasi seseorang juga ditentukan oleh seberapa baik orang tersebut dinilai bisa menjaga kepercayaan orang lain, termasuk di dalamnya menjaga rahasia. Setiap posisi dan jabatan punya tuntutan dan peran yang sama, yaitu menjaga rahasia atau informasi yang penting yang menjadi tanggung jawab dalam lingkup kerja. Sebagai contoh, kita bisa menjaga rahasia perusahaan, lalu menjaga rahasia penting atau pribadi yang telah dipercaya pada kita. Dan terakhir, berhati-hati membicarakan pemikiran negatif terhadap rekan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang considerate. Dengan kesadaran pada tiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dalam menjalankan bisnis tidak begitu sulit. Yang pertama, bisa peka dan peduli pada perasaan dan kebutuhan orang lain, di mana setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda, apalagi jika ada seseorang yang mudah berperasa. Nah, kita sebagai sesama sebaiknya dengan kita peduli kepada orang tersebut dan memberikan bantuan atau perhatian terhadap orang tersebut. Lalu yang kedua ada dasar sopan santun. Nah, sejak dini kita kan dikenalkan dasar sopan santun agar untuk ke depan harinya lebih mudah menyesuaikan diri kepada orang lain dengan menerapkan sikap sopan santun seperti satu, menghormati orang yang lebih tua. Lalu kedua, tidak
menyelah pembicaraan. Ketiga, berpakaian dengan sopan santun. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Bapak Wiranto, NIM 2018-2482, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bifunction. Bifunction itu adalah sikap profesionalitas yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan seseorang karyawan yang memiliki sikap profesionalitas itu dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya. Nah, hubungan dan relasi serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Sikap profesionalitas ini menjadi hal penting di dunia pekerjaan. Karena apa? Karena akan berdampak positif bagi perusahaan. Profesionalitas dalam bekerja dianggap sebagai salah satu aspek terpenting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Nah, secara sederhana, profesionalitas pekerjaan karyawan dapat dilihat pada karyawan yang bekerja di perusahaan yang memiliki manage waktu yang tepat atau baik. Tidak masalah seberapa pintar atau seberapa baik, mampu dan kompeten karyawan, jika Anda biasanya terlambat, itu akan beresiko merusak reputasi profesionalitas kinerja Anda sendiri. Nah, tak dipungkiri, banyak dari kita yang menyepelekan ketepatan waktu. Ketepatan waktu bukanlah rasa hormat, tetapi itu suatu keharusan di tempat kerja. Dan berikut adalah alasan tepat waktu dalam segala hal apapun. Yang pertama, itu menunjukkan Anda itu adalah seorang yang profesional. Nah, kebanyakan profesional itu, baik karyawan maupun manajer, memiliki satu kesamaan, yakni mereka menjadikan ketepatan waktu itu sebagai prioritas. Kebiasaan yang satu ini membantu Anda menonjolkan sebagai orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan waktu atau memanage waktu yang penting. Nah, untuk yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas Anda. Anda mungkin berpikir kemampuan pekerjaan Anda itu didasarkan pada kinerja Anda, tapi itu salah. Itu bukan satu-satunya. Hal yang penting itu adalah karyawan yang selalu tepat waktu atau memanage waktunya. Nah, karyawan yang selalu terlambat itu akan selalu merasa menunjukkan bahwa ia itu adalah orang yang pandai beralasan. Untuk yang ketiga adalah menghormati orang lain. Nah, ketika Anda tepat waktu itu menunjukkan bahwa Anda itu menghormati waktu dari orang lain dan menganggapnya itu penting. Nah, ciri ini itu tidak dapat dicerminkan tingkat komitmen, tetapi juga tingkat rasa hormat yang dimiliki seorang terhadap atasan atau sesama karyawannya. Yang keempat itu meningkatkan produktivitas dengan tim. Nah, datang lebih awal atau datang tepat waktu itu memastikan bahwa Anda itu menyelesaikan pekerjaan atau proyek itu tepat waktu. Hal ini penting karena peran setiap orang di dalam tim akan menentukan hasil akhir. Selain itu, karyawan yang terlambat mungkin memiliki pengaruh negatif terhadap karyawan yang tiba-tiba tepat waktu, khususnya mereka yang harus menggantikan tugasnya. Yang kelima itu, Anda identik dengan integritas yang tinggi. Dalam segi apapun, ketepatan waktu itu membuat Anda dipandang orang lain itu sebagai seorang yang positif. Ini menunjukkan Anda berdedikasi pada pekerjaan, tertarik pada pekerjaan, dan ingin mengambil lebih banyak pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua komponen penting dalam tepat waktu yang menjadi prinsip profesional kerja. Nah, yang pertama adalah money is business. Artinya apa? Artinya adalah bagi sebagian pekerjaan atau pekerja yang sudah membiasakan tepat waktu di dalam kehidupannya menganggap waktu itu lebih penting dan berharga, dan waktu itu tidak dapat diputar.
Jika kita tepat waktu, kita sudah menghargai waktu yang ada. Orang yang tepat waktu itu menunjukkan bahwa orang itu mempunyai dedikasi yang tinggi untuk pekerjaannya. Selain itu, juga meningkatkan etos kerja. Nah, untuk yang kedua adalah penyelesaian laporan dan tugas itu merupakan bagian dari kedisiplinan waktu. Itu lebih cepat selesai atau lebih tepat waktu. Penerapan sikap itu akan mencegah tertundanya tugas lain yang akan kita kerjakan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Isabella, NIM 655. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesopanan dan rasa hormat. Jadi di sini kita itu paham dulu apa itu kesopanan. Jadi sopan santun itu menjadi salah satu bagian dari etika yang baik. Setiap etika itu mempunyai dasar ataupun ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di setiap daerah. Jadi itu kan kesopanan di suatu daerah itu kan pasti beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tentunya ukuran kesopanan contohnya kesopanan itu contohnya seperti di Indonesia. Ketika kita bertemu orang yang lebih tua, maka kita sebagai orang muda itu kan pasti membukukan badan gini. Sedangkan di Jepang itu kalau ketemu orang yang lebih tua itu dia membungkukkannya itu bukan setengah badan, cuman dia seperti ruku. Jadi dia menghormati orang tua itu badannya seperti ruku gini. Itu kan perbedaan tuh bagaimana cara setiap negara menghormati orang yang lebih tua. Jadi ukuran perilaku sopan santun itu secara umum itu dapat diukur dari suatu sikap yang ramah kepada orang lain, bersikap baik kepada orang lain, hormat, lalu itu tersenyum. Sering tersenyum itu merupakan sopan santun. Jadi kita jangan lupa untuk tersenyum. Dan juga taat kepada suatu peraturan gitu. Jadi itu perilaku sopan santun itu lebih menonjol pribadi yang baik serta menghormati siapa saja gitu. Sedangkan kalau perilaku kesopanan dalam dunia bisnis ya, itu contohnya yang pertama itu seperti kita itu jangan lupa untuk bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi 3 kata ajaib ini itu merupakan salah satu bentuk menghargai seseorang. Ketika kita membutuhkan bantuan, lalu ketika kita menyuruh orang, lalu kita melakukan kesalahan, itu jangan lupa mengucapkan 3 kata itu. Jadi seumpama contohnya nih, kita menyuruh orang tapi kita tidak bilang tolong, itu tidak baik. Jadi tidak ada kesopanan dan rasa hormat. Jadi ketika kita meminta seseorang itu jangan lupa untuk bilang kata tolong. Contohnya ya, tolong ambilkan bolpen. Itu kan kita meminta, jadi kita jangan lupa mengucapkan tolong. Lalu apabila kita melakukan kesalahan nih, kita juga bilang maaf. Tapi terlalu sering mengucapkan maaf itu juga tidak baik, karena membuat kesan bahwa diri kita itu tidak percaya diri. Jadi contohnya kita tidak ngapa-ngapain nih, tapi kita sering bilang maaf ya gitu. Jadi diri kita itu terkesan tidak percaya diri gitu.
apabila kita melakukan kesalahan nih di dalam dunia kerja, kayak kita melakukan kesalahan kayak nyenggol ataupun menjatuhkan barang seseorang, itu jangan lupa kayak bilang maaf ya telah menjatuhkan barangmu gitu. Terus terus jangan lupa bilang terima kasih setelah kita meminta tolong. Itu jangan lupa bilang terima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Lalu yang kedua, itu ada sopan santun yang muncul dari hati yang penuh pertimbangan. Jadi di sini tuh ketika melakukan sesuatu dengan tidak siap dan tidak mempertimbangkan segala sesuatunya, itu dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga dan menjurus ke hal-hal yang dapat melukai perasaan orang lain, atau dalam kata lain tuh kurang sopan. Jadi contohnya ya tadi itu, ketika kita melakukan kesalahan tapi kita tidak bilang minta maaf dan malah kita pura-pura tidak salah, itu kan juga dapat melukai hati orang ya. Lalu di sini ada lagi nih kayak ketika kita ada tugasnya tuh tugas kerja kelompok contohnya, dimana tugas kerja kelompok itu sendiri kan dikerjakan bersama-sama ya kan. Jadi ada nih satu anak tidak mengerjakan, itu pasti anak yang lain kan pasti muncul rasa-rasa gimana gitu kan kepada anak yang tidak mengerjakan tersebut. Jadi itu contoh-contohnya mungkin. Lalu yang ketiga ada tidak memperlakukan kelompok maupun orang secara buruk. Selalu menghargai orang dalam berinteraksi dengan kita dengan cara tetap menjaga kesopanan dan menyampaikan pendapat, seperti menghormati dan mengekspresikan apa yang telah dikerjakan oleh rekan saya. Jadi kita itu mengekspresikan rekan kerja saya dengan dia itu telah bekerja dengan baik. Jadi kita itu memuji, ini bagus loh kerjamu kayak gitu. Jadi kita melakukan seperti itu, menghormati dan mengapresiasi gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifia Nomira Sabila dengan NIM 2018-210847. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis. Yang pertama, ada standar moral para pelaku kerja bisnis pada umumnya itu masih lemah. Nah, di sini itu banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas, bahkan menghalalkan segala caranya untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis, seperti memalsukan campuran, timbangan, ukuran, kemudian menjual barang yang kadaluarsa, dan memanipulasi laporan keuangannya. Kemudian yang kedua ada banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Nah, konflik ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik, yang di satu sisi membingungkan masyarakat luas dan di sisi lainnya memberikan kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk itu tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. Kemudian yang keempat ada lemahnya penegakan hukum. Nah, di sini banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan
kemudian bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. Kemudian yang kelima belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen organisasi seperti Kadin beserta asosiasi perusahaan di bawahnya. Belum secara khusus menangani penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to week 9. This week's topic is professional behavior and image. This is what I call the icing on the cake piece. In other words, if you think about that you have great skills and so does someone else, you have a great attitude and so does another administrative assistant, you both are team players, you both have been in the field for a really long time, what sets you apart? It's your professional image, it's your behavior, how you present yourself, your actions, and your speech. Interestingly, this ended up being the largest chapter in Become an Inner Circle Assistant. Did I plan it that way? No, I didn't. When I was getting ready to write this book, I had accumulated all the information and all the programs that I had been teaching administrative professionals for years. And I started laying out all these different competency areas and topic areas like teamwork and attitude and so forth. And all of a sudden, this one area was just growing and growing. And all these different topics in this particular category ended up being those that related to professional image and behavior. Again, this just demonstrates the importance of how we act, how we present ourselves. And if you're going to achieve administrative excellence, this is going to be integral to your success. So what are we going to talk about today? Well, I have a couple key points I'd like to share with you. First of all, the way you look, the way you speak, the way you act, the way you present yourself is either going to detract from your perceived credibility or it's really going to enhance your perceived credibility. Now let's look at those two words. Perceived means how others see you, what they think about you, the impressions they form of you. Now those perceptions may not be right, but you know what? It's their reality. What I perceive is what I believe. I looked up the word credibility. It's defined as the ability to inspire belief or trust. It's believability, reliability, authority, and sincerity. People want to do business with people they perceive to be credible. So if you want to be taken seriously, you have to be perceived as being credible. To be perceived as being credible, that is going to come from how you act, how you present yourself, and so forth. Why should you care? I mean, I gave you one reason. It's so people will take you more seriously, but I'd like to point out some other reasons why it's important to reflect a professional image. First and foremost, you are a representative of your organization. People form impressions of your organization on how you treat them and how you act and how you welcome them. And you can be a wonderful role model representing your organization. If you think about, in the book here I refer to, while your company may embrace casual dress, there actually are 6 levels of casual dress. So what level does your business want you to follow? 6 levels. Can you imagine that of casual dress? It ranges from sporty to business casual. Another reason why you should care about your professional image is because you are your own calling card.
According to Susan Bixler, author of The New Professional Image, it only takes 30 seconds for people to form numerous impressions about you, such as your education, level, career competence, personality, level of sophistication, trustworthiness, skill, talent, and social heritage. She also talks about the halo effect, and what that is that people form quick impressions of us. And if they assume that you're very neat and organized and professional and very alert and focused, they assume that you're like that in other aspects of your life. If people come in and your work area is a mess, and you've got things all over the place, and you appear very distracted, and if they see you as a very disorganized person, then they assume that you're disorganized about everything else in your life. You know, you're disorganized as to how you handle your tasks, your projects. You must be disorganized about how you handle meetings. So the halo effect is really important. Another reason, this is the most important, I believe, especially for administrative professionals, is people take you more seriously. You know, the administrative profession has come a long way since 1970 when I started. And we still have a long way to go. We need to be taken seriously in this profession. And unfortunately, casual dress is working against us in the administrative profession. You know, we're still fighting this battle. And what we need to do is be taken more seriously, all of us, everyone in the profession, so that management views this as a true career, a career of choice, a career that should have succession planning even in it. So it's going to stem from you, each and every one of you, how you perceive yourself in your role. This is a really good reason, is that you inspire others. Do you believe that? But when you look your best, when you act your best, when you present yourself well, when you walk around and you have a good attitude, you inspire other people to do their best. You inspire people to step up to the plate. I'll never forget two incidences in my administrative career that are just coming to my mind right now. One is way back. I was working in Asheville. We were living in Asheville, North Carolina, and I was working for a very small computer company. I was an office manager. Now, this was later in my career, and I had been used to getting more dressed up. I worked in a big city where I lived in Cleveland, Ohio, most of my early career. And of course, at that time, too, we didn't have all the casual dress rules. So I was used to dressing more business-like for work, and I always kind of saw myself that way as a real business person. So when I went to work at this company, this very small technology company, I noticed a lot of the women there were wearing blue jeans and just a top or a blouse or whatever. And it was a more casual environment. Well, being the office manager, and because I perceived myself as a businesswoman, I would wear skirts, maybe with a nice sweater or a top, or I would wear nice pantsuits. A lot of times I wore the skirts, though. Do you know what happened within 6 months of my being there and demonstrating professionalism? Do you know what the others started doing? Guess what? They upped their game. They started dressing nicer. They started dressing more professional. And you know what happened? Then they were starting to be taken more seriously. So that's really important to think about how you can inspire others. The other incident was really a very pleasant surprise for me. I was working in North Carolina. We moved around a lot with my husband's career for a while, and I was actually working for a large corporation,